Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifan Putra dari, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Esa Unggul NIM 2018 0801 058. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang saya sudah buat, yaitu rancang bangun aplikasi layanan kesehatan masyarakat berbasis Android. Di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada bab 2, ada landasan teori. Lalu bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada di latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah rumah sakit. Rumah sakit kan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena rumah sakit menjadi kebutuhan yang sudah pasti dibutuhkan oleh setiap umat manusia yang ada di manapun. Maka untuk menghemat waktu yang seharusnya mengantri secara langsung, cukup hanya mendaftar pada aplikasi. Eee, Lalu ada poin berikutnya, salah satu hal penting untuk merancang aplikasi adalah internet. Setelah itu latar belakang berikutnya ialah banyaknya pengantrian pada rumah sakit yang memungkinkan terjadinya penumpukan pasien, jadi pasiennya nggak teratasi, ada pasien yang misalkan udah sakit, jadi terbengkalai, jadi karena pengantrian tersebut, maka dibuatlah aplikasi ini untuk menghemat waktu dan langsung datang, tidak perlu mendaftarkan diri lagi di rumah sakit. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu dalam pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang kedua, bagaimana sistem aplikasi pelayanan kesehatan untuk individu dan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana rancangan antarmuka dari aplikasi kesehatan ini. Yang keempat, apa saja kekurangan dan kelebihan dari aplikasi kesehatan ini. Berikutnya ada tujuan, yaitu yang pertama memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran dan memperoleh informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kedua, memberikan informasi mengenai jadwal praktik dokter, biaya perawatan pasien, kamar rawat pasien, dan data medis pasien, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan dengan mudah dan up to date. Yang ketiga, untuk mengkonsultasi atas penyakit yang diderita konsumen. Jadi pengguna tidak perlu lagi menyampaikan penyakitnya, langsung bisa melalui online saja. Jadi datang hanya memperoleh obat dan langsung bertemu dengan dokternya. Yang ketiga ada manfaatnya, yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan aplikasi berbasis Android. Ya, bisa diketahui bahwa aplikasi ini emang ditujukan untuk user Android, jadi memudahkan masyarakat dalam mengunduh dan menggunakannya hanya dengan menggunakan mobile phone Android saja, maka aplikasi ini bisa dijalankan. Yang kedua, dapat mempercepat proses pendaftaran dan membuat janji berobat dengan dokter, yaitu kita hanya datang langsung menemui dokternya, membuat janjinya saja tanpa harus mendaftarkan diri lagi. Jadi itu sangat memudahkan sekali bagi khususnya untuk para lansia, orang-orang tua yang tidak ingin mengantri, langsung saja bertemu dengan dokternya. Nah, yang selanjutnya adalah landasan teori. Saya di sini menggunakan diagram konteks, yang dimana berfungsi untuk mewakili keseluruhan sistem yang digambarkan dengan menggunakan simbol lingkaran tunggal dan dapat digunakan untuk menggambarkan sistem yang berjalan dari aplikasi yang sudah dirancang. Ya, seperti ini ada pasien, lalu ada data pasiennya, dan nota pembayarannya, lalu ke pimpinan rumah sakitnya, di mana ada laporan kesehatan rumah sakitnya, lalu dari petugas medisnya ada nota rujukan,
sama nota hasil check up, lalu ke dokter gimana diagnosa, terus ada nota rujukan. Lalu di sini saya menggunakan 3 aplikasi, yaitu Balsamiq Wireframe yang berguna untuk mockup atau tampilan UI aplikasi. Jadi aplikasinya sebelum dibuat, saya membuat tampilan UI-nya dulu, apakah cocok atau sesuai dengan apa yang ingin kita bikin gitu. Jadi selanjutnya ada Adobe XD yang berguna untuk membuat ikon-ikon pada aplikasinya. Jadi kita membuat ikonnya semudah mungkin dan semenarik mungkin untuk para lansia yang ingin menggunakan dan orang tua yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada aplikasi yaitu Android Studio, aplikasi yang berguna untuk merancang keseluruhan dari aplikasi yang ingin dibuat. Jadi dari ketiga itu yang aplikasi yang benar-benar membuat aplikasi tersebut adalah Android Studio, di mana saya menggunakan Flutter, lalu memasukkan elemen-elemennya. Yang selanjutnya ada di sistem aplikasi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan pada individu dan masyarakat. Jadi sistem kesehatan tersebut adalah tatanan yang bertujuan untuk tercapainya derajat kesehatan yang bermutu tinggi dan merata melalui upaya-upaya dalam tatanan tersebut yang dilaksanakan secara efisien dan berkualitas serta terjangkau. Jadi bisa digunakan oleh rakyat-rakyat kecil karena tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta aplikasi ini, gratis untuk diunduh. Lalu untuk sistem pelayanan kesehatannya terdiri dari 2 bagian, yang merupakan subsistemnya ada, Health Service Delivery System dan sistem pendanaan kesehatan, serta sistem pendanaan sistem pelayanan. Untuk, pembiayaannya bisa didanai oleh pemerintah kalau dianggap public goods, misalkan pengobatan penderita TBC sebagai bagian dari upaya pemberantasan penyakit TBC. Atau bisa didanai oleh perorangan sendiri, murni merupakan private goods yang bisa langsung out of pocket ataupun melalui asuransi pribadi atau private insurance. Pembiayaan pelayanan juga bisa campur antara pemerintah dan publik, jadi bisa menggunakan misalkan mempunyai jasa asuransi sendiri digabungkan dengan BPJS atau, kesehatan pemerintah. Selanjutnya ada kelebihan dari aplikasi ini, yaitu hemat tempat. Jadi tidak perlu banyak orang mengantri untuk mendaftarkan dirinya ke rumah sakit, langsung saja mendaftar di aplikasi lalu mengajukan keluhan, ingin bertemu dokter siapa, langsung membuat jadwalnya, terus mendapatkan jadwal langsung datang, langsung bertemu dokternya. Lalu lebih cepat dalam hal pelayanan. Ya ini udah pasti. Karena kita tidak perlu waktu menunggu lagi, jadi datang hanya langsung menemui dokternya saja. Tidak harus menunggu atau mengantri lagi. Yang ketiga mudah diakses, ya karena dia adalah menggunakan, aplikasi mobile Android, jadi bisa diunduh di Play Store. Jadi tidak susah untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya ada pengecekan data lebih mudah. Ya, karena, artinya jadi tinggal mengecek-ngecek data saja untuk, dokter mana saja yang akan memenuhi di hari ini. Selanjutnya mempermudah pengolahan data. Jadi pengolahan datanya tidak sesulit mengantri, tidak sepadat mengantri. Ya, lalu ada kekurangannya bergantung pada sumber listrik ya, karena kalau tidak ada listrik dan tidak ada WiFi maka, aplikasi tersebut tidak bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Terus selanjutnya bergantung pada aplikasi. Jadi jika aplikasinya mengalami error atau bug atau sejenisnya, maka akan tertunda. Jadi sangat bergantung sekali pada aplikasi. Maka dari itu harus dibutuhkan maintenance yang bagus dan perawatan yang cukup. Lalu perlu pelatihan khusus, ya karena admin harus bisa mengolah datanya lebih bagus dari pengolah data yang mengantri, jadi sedikit berbeda. Lalu di sini ada rancangan antarmukanya atau interface. Nah, di sini ada halaman awalnya, di sini ada halaman awal yang berisi Medicare atau Go Healthy, nama dari aplikasi tersebut.
Lalu di sini, eee, pengguna diwajibkan untuk login atau jika lupa dengan password-nya bisa lupa password. Lalu di sini bisa ngubah password sama sebelahnya ada menu halamannya di mana, berisi rawat inap, terus pembelian resep dokter atau, bisa menghubungi via chatting dengan customer service-nya. Lalu selanjutnya ada profilnya, jadi kita bisa mengubah profil, ada fotonya, namanya, alamat, nomor handphone, dan email. Karena alamatnya harus sesuai dengan apa ya, data diri penggunanya, jadi harus sesuai dengan apa yang ingin didaftarkan. Lalu selanjutnya ada ini, booking kamar dan pembayaran. Di sini kita bisa melihat jika kita diwajibkan untuk rawat inap, kita bisa memilih kamarnya via online, seperti ini. Lalu kita tinggal isi data-datanya sesuai dengan pasiennya, lalu kita tinggal membayarkannya dengan cara men-scan atau QR code-nya, lalu akan dibawa menggunakan Dana atau OVO atau juga bisa melalui kartu kredit seperti Visa dan Mastercard, kartu kredit atau debit. Ya, selanjutnya jika pembayaran berhasil, maka Anda akan mendapatkan kode booking yang selanjutnya tinggal ditunjukkan ke perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu tinggal masuk saja deh, jadi tidak perlu ngantri-ngantri atau daftar-daftar lagi. Selanjutnya ada di menu pembelian obat. Jadi kita bisa mengetahui obat apa saja yang harus dibeli oleh dokternya. Serta selanjutnya ada menu chatting dengan customer service. Jadi jika kita tidak mengerti atau ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengajukan keluhan, jadi tinggal chatting dengan customer service. Selanjutnya di metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data dengan mempelajari referensi buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan pola hidup sehat. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data saya ini menggunakan library research yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari data online atau internet. Jadi, mmm, saya membuatnya juga memperoleh data-data dari internet, dari artikel-artikel, makalah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada instrumen penelitiannya. Jadi di sini saya menggunakan perangkat kerasnya di antara lain ada laptop Asus GL702ZT dengan AMD Ryzen 7 karena untuk menggunakan Android Studio di speknya harus tinggi ya karena aplikasinya sangat banyak fitur-fiturnya. Jadi untuk mumpuni spek laptopnya atau PC-nya harus kuat. Seperti ini, RAM-nya 16 GB, ada sistem byte-nya dengan 86 byte, lalu, perangkat lunaknya saya di sini menggunakan 3, ya seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ada Android Studio, ada Adobe XD, dan Mockup. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.